Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan tutorial cara mengestimasi data simultan, khususnya TSLS ya. Nah, misalkan kita memiliki dua bentuk persamaan TSLS seperti berikut. X sama dengan theta 1 ditambah theta 2 PI ditambah theta 3 PRI ditambah U. MI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 PI ditambah beta 3 EG ditambah V. X volume ekspor garam, P harga garam domestik, PR produksi garam domestik, dan M volume impor garam serta EG economic growth, pertumbuhan ekonomi ya. Nah, diketahui dalam model tersebut terdapat dua variabel eksogen, yakni PR dan EG. Kenapa variabel eksogennya itu hanyalah PR dan EG? Karena begini, kita lihat di yang pertama ini dulu ya, yang XI sama dengan theta 1 bla 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 itu. Nah, kalau kita lihat XI sama dengan theta 1 tambah theta 2 PI ditambah theta 3 PRI ditambah UI. Lalu kemudian di bawahnya itu ada MI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 PI ditambah beta 3 EGI. Hanya ada dua variabel yang berbeda di sebelah kanannya, sama dengan ini ya, antara X sama M. P-nya tetap ada, tapi yang beda adalah PR dan EG. Nah, itu adalah variabel eksogen ya, variabel yang tidak ditentukan di dalam model ya, atau variabel yang ditentukan di luar bentuk model. Sedangkan variabel endogen itu variabel yang ditentukan di dalam model. Ya, XMP itu variabel endogen gitu ya. Nah, contoh datanya adalah ini, yaitu TSLS. Kita coba buka di Excel dulu, klik kanan open with Excel. Nah, bentuk datanya itu seperti ini ya. X sekian M, P, PR, dan EG. Ada 10 nomornya. Kemudian kita coba buka melalui Excel, kita close. Nah, ini caranya cepat, ya biar cepat itu begini. Klik kanan, lalu open with FU10. Nah, langsung ketemu gini, finish, no, selesai. Oke, nah caranya itu adalah kalau udah tampilannya kayak gini ya, klik quick, estimate equation, metodenya ini kita pilih yang TSLS, ini two stage least square. Oke, nah setelah itu kita masukkan di sini variabel yang ditulis di Word-nya ini ya. Nanti jadi X, C, P, dan PR. Kemudian setelah itu untuk instrumen listnya kita masukkan seluruh variabel yang ada di kanan ini ya. Ada kanannya sama dengan, yaitu P, PR, dan EG. Setelah kita masukkan P, PR, dan EG, kemudian optionnya kita biarkan begini, kita klik OK. Nah, oke, setelah kita regresi dan ketemu hasilnya adalah C-nya koefisien minus 194, kemudian P-nya minus 0,03, PR-nya ketemu 0,95 begitu. Kita save dulu, klik name. Ini untuk yang ekspor gitu ya, atau yang X gitu aja. X. Kenapa X? Karena kita tadi kan masukin pertama yang X ini ya, yang atas dulu, fungsinya yang di use. Nanti kemudian setelah itu kita cari yang M ini. Nah, untuk pertama kita cari yang X, kita kasih nama X dulu biar gak bingung. Atau X X dalam kurung X fungsi gitu ya, atau ekspor gitu aja biar ekspor.
Oke. Nah, sudah. Kita close. Kita ulangi lagi ke click quick estimate equation. Nah, selanjutnya ini kita pakai yang bawahnya, yang M. Nah, yang ini M, P, dan EG. Oke. Metodenya kita pilih TSLS. Kemudian instrumen listnya kita masukkan sama seperti yang di awal tadi, yaitu adalah semua variabel yang ada di sebelah kanan. Kalau P nya ini ada 2, cukup ditulis 1 aja. Berarti P, PR, EG. P, PR, EG. Oke, lalu kemudian kita klik Oke. Nah, kita sudah mengetahui hasilnya untuk yang variabel dependentnya M. Kita save dulu, kita kasih nama volume impor garam, impor gitu ya, impor. Oke. Nah, oke, kita sudah punya 2 data di sini, yaitu ekspor dan impor. Sekarang tinggal kita interpretasikan, yaitu kita masukkan ke dalam Word gitu ya. Pertama yang ekspor dulu, ketemunya segini. Nah, setelah ini kita tuliskan kembali ya bentuk fungsinya itu seperti yang di atas ini. Terus kita masukkan angkanya sesuai dengan fungsinya. Theta 1 ini kita isikan dengan ini, minus 194 ini. Min 194,87 gitu ya. Nggak perlu tepat semua sih. Lalu yang selanjutnya theta 2, untuk yang ini theta 2 itu diisi yang ini. Oke, kita masukkan di sini. Karena ini tandanya adalah minus, berarti di sini juga harus minus. Ininya plusnya ini ganti minus. Minus 0,036. Theta 2-nya kita hapus. Oke. PI-nya tetap PI, lalu theta 3-nya itu adalah PR-nya ini, 0,95. Oke, kita hapus 0,95. 98. Nah, UI-nya kita hapus saja, nggak apa-apa. Nah, ini adalah persamaan regresinya ya. Sebetulnya sebelum ini itu lebih ada lagi ya, harusnya itu bisa teman-teman bisa melakukan uji F gitu ya. Uji F, lalu kemudian ada uji T, dan ada interpretasi R square. Ya sama ya sebetulnya kayak regresi biasa ya. Lalu 3 ini caranya juga sama. Uji F itu ya kayak regresi biasa. Nolnya itu adalah terdapat pengaruh ya, tidak terdapat pengaruh. Antara variabel, semuanya disebut gitu ya. Oke. Tidak ada pengaruh antara variabel P dan PR terhadap variabel X gitu ya. Itu HO-nya. Kalau ada HA di sini, kebalikannya yaitu berarti terdapat pengaruh. Nah, setelah itu tinggal dilihat cek ujinya dari nilai prop F-nya. Apakah lebih besar dari alfa gitu ya, atau bakal lebih kecil dari alfa. Prop F itu yang ini, prop F statistik. Wih, sorry. Nah, prop F statistik. Sorry yang bawahnya. Nah ini 0,00 gitu ya.
Nah, kalau yang data di sini berarti kan 0,00, itu kan di bawah 0,05 ya, berarti kan lebih kecil dari alfa. Nah, kalau misalkan dia lebih kecil dari alfa, kalau lebih kecil dari alfa, maka ini adalah artinya menolak H0. Kalau yang di atas berarti gagal, menolak H0. Kalau gagal menolak H0, yang dipakai itu berarti ya H0-nya. Tapi kalau menolak H0 berarti yang kesimpulannya itu adalah HA-nya. Nah, kalau yang di sini kan berarti yang ini ya. Maka kesimpulannya adalah yang dipakai HA-nya. Terdapat pengaruh antara variabel P dan PR terhadap ekspor gitu ya. Lalu ada uji T. Uji T itu juga sama, uji satu-satu variabelnya. Untuk H0 HA-nya juga sama, yaitu tidak terdapat. X, HA-nya juga sama, terdapat cara ngeceknya juga sama ya, tapi di sini yang dilihat itu prop T-nya ya. Prop T itu ya yang ini. P itu kan 0,81. Nah, itu kan lebih besar dari alfa, berarti kan gagal menolak, berarti kesimpulannya tidak berpengaruh. Yang bawahnya PR ini berarti berpengaruh signifikan gitu. R square juga sama, R square itu yang ini sama kayak yang biasanya 0,86, berarti 86% mampu mewakili atau mampu menjelaskan terhadap X gitu ya. Sisanya itu dikurangi 100-nya, berarti 14%-nya itu dijelaskan di luar model. Lalu interpretasi baru ditulis rumusnya ini ya. Setelah itu juga sama, ketika nilai X sebesar gitu ya, min 194,87 gitu ya. Lalu setelah itu yang P-nya kita interpretasikan, ketika PR itu 0, maka nilai X besar maka ketika P naik satu satuan, nilai X akan meningkat atau berkurang. Itu dilihat dari tandanya. Ini kan P, dilihatnya PR dulu ya. Kalau PR berarti positif ya. Kalau positif berarti ketika PR naik satu satuan, maka nilai X akan naik juga sebesar koefisiennya, sebesar ini 0,958. Lalu yang kedua itu ketika P itu 0, sama ya, bla 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 bla, P-nya naik satu satuan, naik 1, implikasinya adalah X turun ya, variabel X-nya turun karena ini minus tandanya, turun 0,036. Nah gitu ya. Ininya jadi hilang ya. Enggak, ini bentar. Itu untuk interpretasinya. Nah, sedangkan tadi kan ini yang ekspor ya. Ini yang ekspor. Kemudian yang impor, karena kan ada dua. Kita baru interpretasi yang ini. Interpretasinya yang ini juga sama seperti bawahnya. Itu ya. Impor gitu. Ya, tinggal kita kopas yang di sini juga. Slide ini, Ctrl C. Oke. Ctrl V.
Nah, selesai. Interpretasinya ini juga sama, ada uji F juga, uji T, R square, ininya juga sama gitu ya, satu-satu gitu. Oke, itu caranya tutorial mengerjakan TSLS menggunakan Evius. Semoga teman-teman terbantu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.